Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mark Iromizi Diamli dari Pastip 19G dengan NIM 17950111714. Kali ini saya akan membahas materi tentang bentuk normal Chomsky. Pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari bentuk normal Chomsky. Apa sih yang dimaksud dengan bentuk normal Chomsky? Bentuk normal Chomsky merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk tata bahasa bebas konteks, di mana bentuk normal Chomsky dapat dibuat dari sebuah tata bahasa bebas konteks yang telah mengalami penyederhanaan, yaitu penghilangan produksi useless unit dan epsilon. Setelah mengetahui pengertian bentuk normal Chomsky, selanjutnya kita dapat tahu bagaimana aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky, di mana pada ruas kanannya dapat berupa sebuah terminal atau dua variabel. Contohnya, variabel A menghasilkan variabel B, variabel C, di mana pada ruas kanannya terdapat dua variabel, lalu ada variabel A menghasilkan terminal B, di mana ruas kanannya tepat berupa sebuah terminal, lalu ada variabel B menghasilkan terminal A, lalu ada variabel C menghasilkan variabel B, variabel A, atau variabel C menghasilkan terminal D. Setelah mengetahui bagaimana aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky, kita dapat melakukan pembentukan bentuk normal Chomsky dari aturan bahasa bebas konteks, di mana terdapat langkah-langkah pembentukannya secara umum sebagai berikut. Yang pertama, biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky, lalu lakukan penggantian aturan produksi yang luas kanannya memuat simbol terminal dan panjang luas kanan lebih dari 1. Lalu lakukan penggantian aturan produksi yang luas kanannya memuat lebih dari 2 simbol variabel. Penggantian dapat dilakukan berkali-kali sampai semua telah menjadi bentuk normal Chomsky. Selama dilakukannya penggantian, kita dapat membuat aturan produksi baru dan juga simbol variabel baru. Di sini sebagai contohnya, terdapat beberapa tata bahasa bebas konteks sebagai berikut. Yang pertama, variabel S menghasilkan terminal B variabel A, atau variabel S menghasilkan terminal A variabel B. Lalu ada variabel A menghasilkan terminal A variabel A, atau variabel A menghasilkan terminal A variabel S, atau variabel A menghasilkan terminal A. Terdapat juga variabel B menghasilkan terminal A variabel B variabel B, atau variabel B menghasilkan terminal B variabel S, atau juga variabel B menghasilkan terminal B. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi tata bahasa bebas konteks mana yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Di sini terdapat pada variabel A menghasilkan terminal A dan variabel B menghasilkan terminal B. Maka aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky ada dua. Untuk aturan produksi lain yang belum dalam bentuk normal Chomsky, kita dapat melakukan penggantian. Di mana yang pertama ada variabel S menghasilkan terminal B variabel A, di mana pada ruas kanannya terdapat terminal dan luasnya lebih dari 1. Maka terminal B dapat berubah menjadi variabel dengan membuat variabel baru. Maka aturan produksi berubah menjadi variabel S menghasilkan variabel P1 variabel A, di mana P1 merupakan variabel baru yang menggantikan terminal B. Lalu ada variabel S menghasilkan terminal A variabel B, di mana terminal A dapat berubah menjadi variabel dengan cara membuat variabel baru. Maka aturan produksi dapat berubah menjadi variabel S menghasilkan variabel P2 variabel B, di mana P2 adalah variabel baru yang menggantikan terminal A. Lalu ada variabel A menghasilkan terminal B variabel A, di mana pada ruas kanan memuat simbol terminal dan lebih dari 1. Maka terminal B dapat berubah menjadi variabel, yang dimana tadi terminal B berubah menjadi variabel P1.
Maka aturan produksi berubah menjadi variabel A menghasilkan variabel P1, variabel A, variabel A. Akan tetapi, aturan produksi ini belum dalam bentuk normal Chomsky, karena pada ruas kanan masih memiliki lebih dari 2 simbol variabel. Maka, variabel A dapat kita jadikan satu variabel dengan cara membuat variabel baru. Maka aturan produksinya berubah menjadi variabel A menghasilkan variabel P1, variabel P3. Mana P3 adalah variabel baru yang menggantikan variabel A, variabel A. Lalu ada variabel A menghasilkan terminal A, variabel S, di mana tadi terminal A berubah menjadi variabel P2. Maka aturan produksinya berubah menjadi variabel A menghasilkan variabel P2, variabel S. Lalu ada variabel B menghasilkan terminal A, variabel B, variabel B. Mana terminal A tadi telah diubah menjadi variabel P1, P2. Maka aturan produksi berubah menjadi variabel B menghasilkan variabel P2, variabel B, variabel B. Dan belum membentuk bentuk normal Chomsky, mana pada ruas kanan masih memiliki lebih dari 2 simbol variabel. Maka variabel B dapat dijadikan satu variabel dengan cara membuat variabel baru. Maka aturan produksinya berubah menjadi variabel B menghasilkan variabel P2, variabel P4, di mana P4 merupakan variabel baru yang menggantikan variabel B, variabel B. Lalu ada variabel B menghasilkan terminal B, variabel S, di mana tadi terminal B berubah menjadi variabel P1. Maka aturan produksinya akan menjadi variabel B menghasilkan variabel P1, variabel S. Selama dilakukan penggantian tadi, kita dapat aturan produksi baru dan simbol baru. Yang pertama tadi variabel P1 yang tadi menghasilkan B. Lalu ada variabel P2 menghasilkan terminal A. Lalu ada variabel P3 menghasilkan variabel A, variabel A. Dan ada variabel P4 menghasilkan variabel B, variabel B. Setelah semua dalam bentuk normal Chomsky, rangkum semua sehingga hasil akhir aturan produksinya adalah terdapat 2 bentuk normal Chomsky pada tahap pertama dan ada 6 aturan produksi bentuk normal Chomsky pada tahap kedua saat melakukan penggantian, dan ada 4 bentuk normal Chomsky pada pembuatan aturan produksi baru. Untuk contoh lain, di sini terdapat tata bahasa bebas konteks. Variabel S menghasilkan terminal A, variabel B, atau variabel S menghasilkan variabel C, variabel A. Lalu ada variabel A menghasilkan terminal A, atau variabel A menghasilkan terminal B, terminal C. Lalu ada variabel B menghasilkan variabel B, variabel C, atau variabel B menghasilkan variabel A, terminal B. Dan juga ada variabel C menghasilkan terminal A, variabel B, atau variabel C menghasilkan terminal B. Langkah pertama, kita identifikasi mana tata bahasa bebas konteks yang telah membentuk normal Chomsky. Sini terdapat pada variabel S menghasilkan variabel C, variabel A. Lalu ada variabel A menghasilkan terminal A, variabel B menghasilkan variabel B, variabel C. Lalu ada variabel C menghasilkan terminal B. Maka aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky
ada 4. Untuk aturan produksi yang belum dalam bentuk normal Chomsky, maka dapat dilakukan penggantian, di mana ada variabel S menghasilkan terminal A variabel B, di mana pada ruas kanan memuat simbol terminal dan ruas kanannya lebih dari 1, maka terminal A dapat berubah menjadi variabel dengan cara membuat variabel baru. Maka aturan produksinya berubah menjadi variabel S menghasilkan variabel P1 variabel B, di mana P1 merupakan variabel baru yang menggantikan terminal A. Lalu ada variabel A menghasilkan terminal B, terminal C, di mana pada ruas kanan memiliki simbol terminal dan ruasnya lebih dari 1. Di sini kita dapat melakukan penggantian. Yang pertama ada terminal B yang berubah menjadi variabel dengan cara membuat variabel baru. Maka aturan produksinya berubah menjadi variabel A menghasilkan variabel P2, variabel P3, di mana P2-nya adalah variabel baru yang menggantikan terminal B. Sedangkan terminal C digantikan dengan variabel P3. Lalu ada variabel B menghasilkan variabel A, terminal B, di mana terminal B tadi berubah menjadi variabel P2. Maka aturan produksi berubah menjadi variabel B menghasilkan variabel A, variabel P2. Lalu ada variabel C menghasilkan terminal A variabel B, di mana tadi terminal A berubah menjadi variabel P1. Maka aturan produksinya berubah menjadi variabel C menghasilkan variabel P1, variabel B. Selama penggantian aturan produksi tadi, terbentuk aturan produksi baru dan simbol variabel baru. Yang pertama ada variabel P1 yang menghasilkan A, variabel P2 yang menghasilkan terminal B, variabel P3 menghasilkan terminal C, lalu rangkum semua bentuk normal Chomsky sehingga hasil akhir aturan produksinya adalah terdapat 4 aturan produksi bentuk normal Chomsky pada tahap pertama. Lalu ada 4 bentuk normal Chomsky saat melakukan penggantian. Lalu ada 3 bentuk normal Chomsky saat membentuk aturan produksi baru. Sekian pembahasan materi untuk bentuk normal Chomsky. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.